Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, saya sayangi mahasiswa. Semoga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan untuk pembahasan pembahasan soal tryout untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Sebelumnya saya mohon izin, saya pakai masker karena dalam proses perekaman ini saya dibantu ada teman jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon izin untuk memakai masker, semoga suara saya jelas. Langsung saja kita mulai. Untuk soal manajemen keperawatan ini ada 12 soal ya. Secara urutan ini kita masuk di soal 169. Coba kita lihat ya. Kita mulai ya. Saya bacakan soalnya untuk lebih jelas. Seorang perawat bekerja di ruang perawatan penyakit dalam sedang memberitahu pasien tentang adanya kotak saran yang biasa digunakan pasien maupun keluarga pasien untuk mengemukakan pendapatnya tentang pelayanan keperawatan yang diterima di rumah sakit tersebut. Ini informasinya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Strategi yang dilakukan rumah sakit tersebut termasuk dalam rangka mencari informasi tentang kepuasan pelanggan melalui apa? Nah, dari naskah soalnya, sebenarnya kita sudah bisa melihat dengan sangat jelas sekali di situ. Ya, di situ sudah jelas, sudah ada petunjuk kotak saran. Nah, itu. Kotak saran, perawat memberitahu adanya kotak saran. Berarti ini salah satu strategi rumah sakit untuk menilai kepuasan pelanggan melalui media kotak saran. Nah, kalau dengan kotak saran berarti cara yang dipakai itu strateginya apa? Berarti jawabannya B ya, dengan sistem keluhan dan saran yang bisa dimasukkan di dalam kotak saran. Jadi ini sangat jelas sekali untuk soal ini. Oke, lanjut. Nomor 170. Seorang perawat di ruang perawatan intensive care unit yang bekerja dalam satu tim keperawatan yang diketuai oleh satu ketua tim. Perawat tersebut akan membantu pasien memandikan di atas tempat tidur bersama seorang teman sejawatnya sesama perawat pelaksana. Ketika sedang bekerja, perawat tersebut melihat kalau teman sejawatnya tidak mencuci tangan terlebih dahulu saat akan membantu memandikan pasien. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan perawat pada keadaan tersebut? Ini juga sudah ada petunjuk ya, atau clue-nya di situ apa? Tidak mencuci tangan. Jadi teman perawat melihat temannya itu tidak mencuci tangan terlebih dahulu, padahal sesuai dengan SOP, setiap kali akan melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan, itu wajib melakukan cuci tangan. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Mana yang paling bijak dilakukan oleh seorang perawat terhadap temannya? Kalau kita lihat dari A, B, C, D, E, yang paling bijak adalah mengingatkan untuk mencuci tangan. Karena kita sudah yakin sekali, seorang perawat pasti sudah tahu tentang bagaimana pentingnya cuci tangan. Manfaatnya untuk apa? Caranya seperti apa? Itu yang jelas sudah paham. Hanya masalahnya di sini barangkali perawat saat itu lupa tidak mencuci tangan sehingga kewajiban temannya yang mengingatkan untuk mencuci tangan. Jadi pilihan yang paling tepat adalah B. Oke. Sekarang lanjut nomor 171. Saya bacakan soalnya. Di ruang perawatan penyakit dalam terdiri dari jumlah tenaga keperawatan sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 4 orang lulusan sarjana keperawatan, 11 orang lulusan diploma keperawatan, dan 3 orang lulusan SPK dengan kapasitas tempat tidur 22 tempat.
Dilihat tingkat ketergantungan pasien, yaitu ada total care 6 orang, partial 6 orang. Nah, kepala ruangan ingin menerapkan metode asuhan keperawatan yang tepat di ruangan tersebut. Pertanyaannya, apakah metode pemberian asuhan keperawatan yang tepat pada ruangan tersebut? Dari naskah soal, kita lihat di situ perawat itu terdiri dari beragam, ya, terdiri dari beragam basic pendidikan. Yang paling tepat untuk memperlakukan penerapan metode pemberian asuhan keperawatan dengan basic beragam lulusan adalah metode apa? Metode tim, ya, karena di dalam metode tim itu nanti perawat itu akan dibagi beberapa tim, yang setiap tim akan diketuai oleh satu orang ketua tim. Setiap tim terdiri dari beberapa anggota dengan bermacam-macam latar belakang tadi. Jadi yang sangat tepat di sini jawabannya adalah D, metode asuhan tim. Oke, jelas ya. Sekarang lanjut, 172, kita lihat. Seorang kepala ruangan melihat langsung bahwa proses timbang terima berjalan tidak efektif dan berdampak pada kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada shift berikutnya. Perawat cenderung melaporkan hal yang sama setiap waktu dan memenuhi aspek proses keperawatan. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat yang perlu dilakukan oleh seorang kepala ruangan? Kapasitasnya dia sebagai seorang supervisor, ya, tentunya dalam hal kegiatan supervisi ini. Kita lihat dari proses supervisi ini, dari proses timbang terima ini atau operan ini sudah berjalan tapi tidak efektif, ya, sudah berjalan tapi tidak efektif. Yang dilaporkan cenderung hal-hal yang sama saja. Nah, berarti di situ sudah ada petunjuk tuh, dilaporkan hal yang sama setiap waktu. Itu aja yang dilaporkan. Berarti isinya, ya, isi laporannya hanya seputar itu aja. Tidak melaporkan hal-hal yang lain. Jadi di sini kisarannya terkait dengan isinya. Maka tindakan yang tepat yang perlu dilakukan oleh kepala ruangan adalah yang paling tepat adalah jawabannya yang B. Mengsupervisi isi kegiatan. Jadi yang dilihat itu isi kegiatannya. Sehingga nanti diharapkan isi kegiatannya tidak hanya melaporkan hal-hal yang sama terus, tapi disesuaikan dengan situasi yang memang terjadi saat itu. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 173. Kita lihat soalnya. Seorang kepala ruangan perawatan dalam menjalankan supervisi mengenai pendokumentasian asuhan keperawatan kepada semua perawat pelaksana yang bertugas. Saat supervisi didapatkan, perawat hanya menuliskan masalah keperawatan yang dialami pasien dalam penulisan diagnosa keperawatan pada lembar asuhan keperawatan di ruangan. Pertanyaannya, apakah langkah yang harus dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? Di sini masalahnya apa sih? Masalahnya perawat hanya menuliskan problem saja, ya, problem saja, atau masalah keperawatan dalam rumusan diagnosa keperawatan. Jadi sebuah diagnosa keperawatan itu kan memang bisa tersusun satu problem atau lengkap problem, etiologi, dan simptom, ya. Jadi kalau melihat situasinya seperti itu, sebenarnya sudah artinya sudah sesuai, ya, hanya mungkin belum yang diharapkan mungkin yang lebih lengkap lagi, sehingga langkah yang tepat yang dilakukan oleh kepala ruangan adalah yang apa? A, ya, menjalankan sesuai dengan instrumen supervisi dalam pelaksanaan standar asuhan keperawatan. Karena kalau kita misalnya nih memilih C, menegur, nggak boleh. Fungsi seorang supervisor itu apa? Memberikan petunjuk, membimbing, mengarahkan, ya. Jadi menegur secara lisan dengan bahasa yang lembut dan tegas itu belum tentu juga tepat. Makanya kembali saja, kembalikan ke dengan tatanan supervisi, ya. Jadi supervisi tetap dilakukan sesuai dengan instrumen supervisi, sehingga nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut. Nomor 174, kita lihat. Seorang wanita berumur 50 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam karena HIV/AIDS.
Kondisinya sangat kritis. Perawat memasang gelang berwarna ungu. Pertanyaannya, apa kategori gelang berwarna ungu yang dipakai oleh pasien tersebut? Nah, kalau ini berarti Anda harus hafal ya. Anda harus hafal tentang berbagai macam warna gelang untuk identitas pasien. Kalau di sini yang ditanyakan gelang berwarna ungu, itu artinya apa? Artinya pasien tidak boleh dilakukan resusitasi, ya. DNR, do not resuscitate. Karena apa? Karena kalau melihat kondisinya sangat kritis, dan ini jelas sudah dilatar belakangi oleh adanya persetujuan ya, persetujuan dari pasien dan keluarga kalau dia tidak akan melanjutkan tindakan medisnya dengan situasi yang akan terjadi. Kondisi ini sudah jelas sudah ada persetujuan tersebut ya. Jadi kalau pasien dipasangi gelang berwarna ungu, artinya pasien tidak boleh dilakukan resusitasi atau CPR kalaupun nanti sampai terjadi keadaan-keadaan yang mengharuskan indikasi tindakan RJP tersebut. Intinya itu. Jadi sudah ada rambu-rambu yang jelas di situ. Oke. Paham ya? Jawabannya B. Sekarang lanjut nomor 175. Saya bacakan soalnya. Ketua tim memberikan pengarahan kepada perawat asosiat tentang keselamatan dan keamanan pada pasien dengan cara meninggikan penutup di samping tempat tidur, selalu memperhatikan penerangan ruangan perawatan pasien, dan lantai tidak licin. Pertanyaannya, apa sasaran yang terkait dengan keselamatan pasien di atas? Ini sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali jadi keselamatan dan keamanan yang dilakukan di sini dengan cara dikasih penutup di samping tempat tidur, ruangannya juga penerangannya cukup, lantai tidak licin. Kira-kira diharapkan pasien apa? Ya pasien biar tidak terjadi jatuh, ya. Jadi jawabannya yang E, itu sudah sangat jelas sekali. Pengurangan risiko pasien jatuh. Oke, lanjut. Nomor 176. Saya bacakan untuk soalnya. Ini ada sedikit dialog ya, dialog yang dilakukan oleh seorang kepala ini ya, kepala shift ya. Selamat pagi rekan-rekan perawat. Sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Dipersilakan kepada perawat shift malam untuk melaporkan jumlah pasiennya dan keadaan umum pasien kepada shift pagi. Laporan dimulai dari perawat tim 1, kemudian diteruskan perawat tim 2. Nah, kira-kira kalau kita melihat situasi seperti ini ya, di rumah sakit, dari dinas malam masuk ke dinas pagi, dengan adanya diskusi seperti itu, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan? Ya, sudah sangat jelas sekali adalah kegiatan operan ya, operan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali. Oke, lanjut. Nomor 177. Saya bacakan soalnya. Suatu kegiatan berikut merupakan komunikasi yang dilakukan di nurse station. Dihadiri oleh kepala tim serta perawat pelaksana shift pagi setelah selesai operan jaga. Kegiatan ini menyampaikan rencana harian tiap perawat dan tambahan rencana dari ketua tim pada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanyaannya, apakah nama kegiatan yang dilakukan pada metode manajemen praktek keperawatan profesional di atas? Nah, kita lihat di situ satu situasi sudah dijelaskan setelah operan jaga, ya. Setelah operan jaga, berarti setelah operan jaga melakukan apa? Melakukan pre-conference atas kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya, ya. Jadi di sini juga sudah sangat clear sekali ya, jawabannya pre-conference. Oke, lanjut. Ya. Seorang perawat primer memimpin kegiatan operan jaga shift pagi untuk masuk ke shift siang. Kegiatan ini dihadiri oleh 1 orang perawat primer dan 4 orang perawat pelaksana shift pagi beserta 1 orang perawat primer dan 2 orang perawat shift siang. Kegiatan diawali dengan perawat primer membuka dengan doa dan perawat pelaksana shift pagi menyiapkan status pasien
yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanyaannya, apa tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat primer tersebut? Kalau seperti ini berarti memang kita harus harus melihat urutan atau rangkaian kegiatan operan. Jadi setelah membuka selanjutnya apa yang harus disampaikan? Kira-kira kalimat apa yang harus disampaikan? Kita lihat. Kalau dilihat dari jawaban A, B, C, D, E, ya, yang paling tepat setelah perawat primer membuka doa ya adalah apa? Mempersilahkan perawat shift pagi untuk melaporkan pasien pada perawat shift berikutnya. Dalam hal ini perawat shift siang. Nah, kalau kita lihat coba jawaban A, mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan. Belum ya, belum menyampaikan kok sudah mengklarifikasi. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang C, menentukan perencanaan, belum juga, nanti dulu. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B, mempersilahkan, silahkan dilaporkan dulu pasiennya kepada perawat shift siang. Ya, jelas ya? Oke, lanjut. Nomor 179. Ya, saya bacakan soalnya. Seorang perawat salah dalam memberikan transfusi darah, sehingga terpaksa transfusi yang sedang berjalan dihentikan. Ketua tim sebagai penanggung jawab perawat pelaksana yang memberikan transfusi berbohong kepada pasien untuk menutupi kesalahan temannya tersebut. Nah, ini nggak boleh ya. Sebenarnya hal ini nggak boleh nih ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan hanya untuk sebuah ilustrasi masalah ya. Ilustrasi masalah yang nanti barangkali juga bisa aja namanya manusia, bisa terjadi human error ya. Nah, pertanyaannya, apakah prinsip etis yang sudah dilanggar oleh ketua tim tersebut? Kita lihat, ketua timnya tadi ngapain? Berbohong ya. Berbohong kepada pasien untuk menutupi kesalahan temannya. Berbohong ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yang D ya, jawabannya yang D. Ya, jawabannya yang D, veracity itu. Veracity itu artinya harus mengatakan yang sebenarnya. Apapun informasi yang diberikan ke pasien itu yang sebenarnya yang dikatakan. Nggak boleh berkata bohong perawat. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi memang harus sebenarnya. Harus data sebenarnya, tidak boleh bohong. Itu kata kuncinya itu. Ya, oke lanjut. Ini soal terakhir kali ya. Iya, soal terakhir. Alhamdulillah. 180, saya bacakan soalnya. Seorang perempuan usia 48 tahun dibawa ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Pasien mengalami stroke hemoragik. Pemeriksaan GCS7 dan hemiparese ekstremitas sebelah kanan. Pasien direncanakan akan dilakukan pemasangan NGT. Perawat memberikan penjelasan dan meminta persetujuan keluarga untuk melaksanakan tindakan keperawatan tersebut. Apakah prinsip etis yang dilaksanakan perawat pada kasus tersebut? Kita lihat, dalam hal ini perawat akan melakukan tindakan pemasangan NGT dan dia minta persetujuan keluarga. Ya, minta persetujuan keluarga. Nah, artinya apa? Tindakan ini mau dilakukan atau tidak, itu tergantung nanti keluarga menyetujui atau tidak. Nah, prinsip etis yang telah dilakukan perawat pada kasus di atas adalah apa? Otonomi. Ya, otonomi. Jadi pasien itu mempunyai otonomi, mempunyai apa ya? Dianggap bisa mengatur sendiri. Bisa mengatur sendiri, bisa memberikan keputusan atas dirinya sendiri. Kalau memang tindakan itu pasien tidak bersedia, keluarga tidak bersedia, ya tidak bisa dilakukan. Ya, jadi intinya seperti itu. Oke, kayaknya sudah selesai. Ya, sudah semuanya terjawab. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya, pencerahan untuk para mahasiswa dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mempersiapkan UKOM nasional. Semoga semuanya lulus 100% ya. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.